Selamat datang, ini adalah video pertama dalam rangkaian seri video mata kuliah Psikologi Politik. Dalam mata kuliah Psikologi Politik ini, kita akan banyak membahas terkait dengan psikologi politik dari awal sampai akhir. Mulai dari konsep-konsep ataupun definisi-definisi dasar dalam psikologi politik, kemudian perkembangan dari keilmuan psikologi politik, metodologi-metodologi yang digunakan dalam penelitian psikologi politik, hingga pada penerapan ataupun manfaat ataupun pengembangan dalam psikologi politik hingga dewasa ini. Sebelum lebih lanjut kita membahas terkait dengan psikologi politik, maka sebelumnya kita harus memahami dahulu bahwa ilmu politik itu adalah suatu ilmu yang luas. Nah, seorang ilmuwan politik terkemuka yaitu David Apter, dia mengklasifikasikan berbagai macam pendekatan dalam analisis politik. Pendekatan pertama adalah pendekatan ataupun analisis filsafat politik. Dalam filsafat politik ini yang dianalisis adalah terkait dengan hakikat dari politik, mulai dari pemikiran politik, kemudian kekuasaan, mengkaji masalah moral, hingga tujuan-tujuan dari politik. Filsafat politik ini mulai dari zaman Yunani kuno, yaitu dari zaman Plato hingga pada zaman politik kontemporer, pemikiran-pemikiran kontemporer hingga saat sekarang ini. Yang kedua adalah pendekatan institusionalisme atau institusi. Nah, pendekatan ini lebih banyak mengkaji terkait dengan institusi-institusi pemerintahan seperti sistem pemerintahan, kemudian sistem kepartaian, partai politik, pemilu, dan sistem politik dan sebagainya. Yang ketiga adalah pendekatan pluralisme yang lebih banyak berbicara terkait dengan demokrasi dan interaksi sosial. Sedangkan yang keempat adalah pendekatan strukturalisme, di mana pendekatan strukturalisme ini lebih dekat dengan sosiologi politik yang mengkaji terkait dengan struktur ataupun kelas sosial. Yang kelima adalah pendekatan atau analisis developmentalisme. Pendekatan ini berbicara terkait dengan perubahan ataupun perkembangan dari suatu sistem politik. Sedangkan yang terakhir adalah, atau yang keenam, pendekatan behavioralisme, atau pendekatan perilaku, behavior. Dari keenam pendekatan ini, 5 pendekatan pertama itu lebih banyak berbicara terkait dengan makro ataupun sistem. Sedangkan satu pendekatan terakhir, yaitu pendekatan behavioralisme, itu lebih banyak atau fokus membahas terkait dengan aspek mikro dalam politik, yaitu faktor politik yang meliputi perasaan, prasi, dan interaksi antar manusia. Pendekatan behavioralisme inilah yang kemudian menjadi pintu gerbang atau cikal bakal dalam membahas atau menganalisis satu cabang ilmu dalam ilmu politik, yaitu psikologi politik. Sekarang kita telah mengetahui bahwa psikologi politik itu merupakan ataupun berasal dari salah satu pendekatan dari ilmu politik, yaitu pendekatan behavioralisme atau perilaku, karena berfokus kepada aktor politik, terutama pada perilaku politik dari aktor-aktor tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa psikologi politik itu diperlukan? Terhadap pertanyaan ini, Profesor Hamdi Muluk, salah seorang pionir ataupun pakar psikologi politik Indonesia, mengatakan paling tidak ada 3 alasan kenapa kita harus mempelajari psikologi politik dan kenapa ini penting. Alasan pertama adalah bahwa sebagus dan sebaik apapun suatu sistem atau sistem politik, pada akhirnya dia akan dijalankan oleh seorang aktor ataupun para aktor politik, sehingga peran dari manusia atau aktor politik itu sangat penting dan menonjol. Misalnya kita lihat para aktor politik yang menentukan baik ataupun buruknya suatu kondisi politik di suatu negara misalnya. Yang kedua adalah dinamika politik kontemporer saat ini banyak ditentukan oleh struktur perilaku yang ditangkap sebagai gejala sikap-sikap politik atau political attitude, seperti voting atau pemberian suara dalam pemilu. Bahkan apa yang dianggap sebagai suatu bagian penting dalam sistem politik atau kepartaian, yakni ideologi, sejatinya adalah masalah perilaku atau behavior. Alasan yang ketiga atau yang terakhir adalah tampaknya pada suatu saat nanti atau dalam waktu dekat, pembahasan ataupun pengkajian terhadap sistem politik akan sampai pada suatu keadaan yang disebut sebagai suatu hal yang final ataupun paling tidak sudah established,
Sehingga yang selanjutnya menentukan adalah masalah perilaku politik. Harapan ke depan, kajian-kajian psikologi politik akan mendapatkan tempat yang lebih banyak di kemudian hari. Demikianlah video pertama atau video pengantar dari mata kuliah psikologi politik. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya.